Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia. Lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi. Telah terakreditasi 4 jurusan. Jurusan Program Digital Marketing, jurusan Komputer, jurusan Operator Komputer, dan jurusan Pemrograman. Di sini, kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI, Android and Mobile Web Developer, Computer Network Engineering, Multimedia and Creative Design, Professional Secretary. Kenapa harus LPK CTI? 1. Mendapatkan sertifikat nasional. 2. Bidang pelatihan banyak dibutuhkan perusahaan. 3. Waktu pelatihan relatif singkat. 4. Bebas uang pangkal. 5. Bebas ujian saringan masuk dan masih banyak keuntungan lainnya. Cek testimoni para peserta yang sudah belajar di LPK CTI. Follow Instagram @LPKCTI. Kamu sudah siap kerja? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali teman-teman semuanya pada pertemuan kita di Project 1 Hour Web Programming Fundamental di pertemuan kedua. Kemarin pertemuan ke-1 kita sudah membahas tentang paradigma seorang programmer dan sedikit tips dan trik bagaimana cara kita membangun pemrograman berbasis web ya, dan alat-alat yang kita gunakan. Nah, pada season 2 ini kita mulai masuk ke ranah programmingnya, mulai ngoding ya, dan pasti rekan-rekan semuanya sudah siap dengan semua kebutuhan aplikasinya ya. Dan hari ini untuk agenda kita itu kita akan mengetahui bagaimana struktur dasar dari website, mengenali beberapa bagian HTML yang sering digunakan. Lalu kita juga akan mulai mencoba untuk menerapkan style yang nanti ini akan menjadi basic dari penerapan CSS. Kemudian kita akan menggunakan tabel. Kita juga akan mencoba menambahkan form input, dan nanti terakhir kita akan mencoba membuat satu file PHP untuk validasi input. Itu agenda kita hari ini, masih di 1 Hour Web Programming Fundamental bersama LPK Cipta Tunggal Indonesia. Ingat, jadi programmer itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Oke, tahapan pertama, karena di sini ada sebagian PHP ya, jadi saya mau tidak mau harus pakai web browser. Saya pakai web browsernya Exam. Jadi Exam ini teman-teman kita harus aktifkan fasilitasnya. Terus setelah examnya kita aktifkan, kita siapkan folder project, di mana kita simpan folder projectnya kita simpan di exam. Di sini ada folder htdoc. Lalu di sini kita bisa buat satu folder. Contohnya ini saya sudah siapkan folder latihan 2, dan di dalamnya saya sudah menyimpan satu foto untuk kebutuhan praktikum kita hari ini. Setiap semua persiapan sudah kita lakukan, folder project sudah ada, exam PP sudah aktif. Lanjut masuk ke editor kita. Nah, ini editor kita menggunakan Visual Studio Code. Sekarang tinggal kita setting folder project-nya. Jadi kita arahkan ke folder project yang sudah tadi kita buat di exam pp htdocs. Ya, saya sudah menyiapkan foldernya latihan 2. Sudah ada, tinggal kita select, tunggu dia loading. Oke, sudah siap. Nah, seperti agenda, pertama kita akan mengenal struktur dasar web. Berarti kita bikin dulu ya. Sebuah website itu pasti dia punya satu halaman indeks. Halaman ini yang pasti akan dipanggil, yang di loading pertama kali saat satu alamat website itu dipanggil. Jadi pasti kita harus menyiapkan yang namanya indeks ya di sini. File index namanya. Kan di sini kita akan bikin website. Indeks itu ada yang selalu berakhiran HTML, ada juga beberapa yang berakhiran PHP. Nah, kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman,
Jadi kalau di dalam file index itu saya membubuhkan codingan PHP, nah, maka saya harus menggunakan ekstensinya pasti di indeks itu PHP, karena kalau saya menggunakan HTML, si coding PHP-nya tidak bisa eksekusi. Nah, sedangkan kalau saya tidak menyimpan codingan PHP, biasanya saya langsung membuatkan indeks itu berekstensi HTML seperti ini. Nah, hari ini kita akan buat struktur dasarnya, mulai dari kasih tag HTML seperti ini. Nah, kalau sudah ada tag HTML pasti ada pasangannya. Nah, di dalamnya kita bisa buat section lagi. Ada section yang pertama itu section head-nya. Kemudian setelah kita membuat section head, nah di dalam head ini biasanya kita menyiapkan title atau judul dari website kita yang biasanya akan muncul di bagian atas di jendela web browser kita. Contoh di sini kita akan bikin profil LPK Cipta Tunggal Indonesia, Cipta Tunggal Indonesia. Oke. Indonesia. Oke. Sekarang si titelnya sudah ada. Nah, tinggal kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian body. Nah, disinilah bagian yang menampung semua isi website yang akan kita tampilkan. Nah, sebuah objek itu biasanya disimpan di bagian body. Atau kalau kita mau nambah, contoh saya mau bikin title gitu ya, kita pakai teks, contohnya selamat LPK, contohnya Cipta Tunggal. Kita bikin lagi ya title di dalam body Indonesia. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian contohnya kita masukkan alamat websitenya, www.lpk contohnya cti.com. Terus contohnya dengan alamatnya, atau alamatnya kita simpan di depan bisa ya, alamatnya. Ya, sekarang kita sudah masukkan alamatnya, lalu alamat websitenya. Oke, kita simpan dia di body. Terus juga kita bisa bikin satu footer ya teman-teman. Untuk keterangan websitenya, contohnya di sini biasanya copyright biasanya kan ya. Nah, copyright. Contohnya copyright. Tuh. LPK CTI contohnya. CTI at 2021. Biasanya seperti ini kan. Nah, ini adalah struktur dasar dari sebuah website. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat di web browser kita ya. Kita buka web browsernya, kemudian kita panggil, karena kita menggunakan hostnya sifatnya lokal ya, localhost, latihan 2 ya, kita bikin. Sip. Nah, ini tampilannya. Nah, tampilannya masih tidak menarik ya. Nah, disinilah kita akan buat tampilannya menjadi lebih menarik, karena memang kalau HTML ini kan dia lebih pada struktur website dan tampilan ya. Nanti tampilannya bisa kita tambahkan style, dan juga nanti kita bisa tambahkan objek-objek lain yang menarik. Oke, setelah kita mengetahui struktur daftar website, nah kita masuk ke objek-objek yang biasanya digunakan dalam sebuah website. Contohnya heading. Heading itu ada 6 ya, biasanya di dalam ada 6 heading jenis dalam HTML. Contoh di sini saya mau pakai heading, tinggal kita panggil tag H. Nah, ini muncul. Dari H1 sampai H6 itu adalah heading. Jadi kalau kita mau bikin ini title yang cukup besar ukurannya, kita pakai H1, lalu kita pindahkan title utama kita ke sini. Ini seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya di web browser kita. Nah, ini dia jadi lebih besar kan tampilannya. Kemudian contohnya yang ini, kita akan dia jadikan jadi subtitle. Berarti kita bisa pakai heading juga, tapi yang lebih kecil ukurannya. Jadi ini semakin besar ukuran H-nya, itu sebenarnya tampilannya menjadi lebih kecil.
Contohnya saya pakai H3 lah ya di sini. Kemudian kita pindahkan isi datanya ke antara tagnya. Contohnya kantor pusat nih kelewat ya. Setelah itu kita simpan, lalu kita lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu mau tambahkan apa lagi? Oh iya, garis ya. Garis kita pakai HR. Nah, dia nanti tampilannya kita refresh, muncul HR seperti ini. Jadi saya sudah punya tampilan untuk title, subtitle, dan garis pemisahnya ya. Nanti saya akan tambahkan keterangan untuk mendukung pada title dan subtitle ini. Oke, balik lagi kita ke editor kita. Nah, di sini untuk keterangannya karena cukup panjang, saya mau pakai paragraf ya, tinggal tag P. Lalu di antara tag P dan tag /P kita masukkan keterangannya. Contoh ini keterangan yang saya tambahkan. Nanti di sini itu sebenarnya kita bisa tambahkan juga yang lain. Contohnya kita mau menekankan beberapa tampilan seperti ini. Contohnya nomor izin dengan nomor izin penyelenggaraan pelatihan gitu ya, dengan nomor ini mau kita buat tebal, tinggal kasih B, lalu mana sih yang mau kita tebalkan, contohnya yang ini sampai sini, tinggal kita pindahkan di antara tag B ini. Contoh yang ini juga, contohnya SK Kemenhub-nya mau kita tebalkan juga bisa dibuat seperti ini, tinggal kita pindahkan mana yang akan kita tebalkan. Sip, contohnya seperti ini. Nah, nanti juga kita bisa tambahkan beberapa bagian yang lain untuk bisa menambah menarik program website yang kita miliki. Kita mau lihat hasilnya, tinggal kita refresh. Ya, ini hasilnya. Jadi tadi yang sudah dikasih B, bold ini, ditebalkan ya, sehingga menjadi penekanan. Seperti itu. Oke, heading sudah, terus paragraf sudah, link. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan link? Menambahkan link itu sebenarnya cukup mudah ya, teman-teman. Contohnya di sini saya mau ngasih link. Terus saya kasih P dulu lah ya. P di sini lebih lanjut gitu kan, contoh. Lebih jelasnya bisa klik link berikut atau klik di sini. Bisa klik karena kita kasih link. Nah, kalau link kita pasti kasih tagnya A ya, A, kemudian harus ada atributnya, itu atribut rep. Rep ini nanti dia akan kita akan memasukkan alamatnya, mau didirect kemana, ke file lokal apa mau ke file yang online, contohnya ke website yang sudah ada, contoh http, contohnya lpk cti atau www-nya saya lupa, www.lpkcti.com seperti ini. Lalu tinggal kita tutup. Nah, di sini contohnya kita buatkan website. Di sini keterangannya ya, muncul keterangan website tentang LPK-CTI official. Seperti ini. Oke, setelah kita save, bisa kita lihat hasilnya. Press. Nah, ini nanti dia bisa klik menuju ke halaman si website LPK-CTI. Nah, ya. Cuman kan ini dia jadi nimpah nih websitenya. Website yang tadi kita buat jadi ditinggalkan, malah muncul website LPK-CTI. Nah, biar nggak kayak gitu, gimana ya? Gimana kalau andainya kita pengen pas diklik, itu muncul jendela baru gitu ya. Itu bisa ya, teman-teman. Kita balik lagi ke editor, kasih satu atribut di sini. Setelah atribut rep kita kasih atribut target. Nah, di sini di atribut target ini kita kasih blank. Kenapa? Biar pada saat diklik dia itu pindah ke atau membuka halaman baru. Oke, kita coba ya. Kita refresh. Klik. Nah, ini aman ya. Jadi ini website baru yang di direct, yang linknya ini dibuka dalam
window yang baru dan website yang kita miliki masih terbuka seperti itu. Oke, satu lagi image. Image ini yang paling sering digunakan image. Kita mau tambahkan image CTI. Kita kasih image. Nah, kalau image itu teman-teman gampang ya, pakai IMG. Kemudian apa sih image yang mau kita tampilkan? Pakai SRC. Lalu kita cari, contohnya di sini saya sudah menyiapkan ya logo.png. Tinggal kita tuliskan logo.png. Kayak gini. ALT untuk alternatifnya, ini kalau seandainya si logo itu tidak terloading, nah apa yang mau kita tampilkan? Contohnya kita tampilkan LPK, CTI, contohnya. Kayak gini. Kalau mau lebih lanjut lagi bisa kita ukurannya kita bisa atur, contohnya lebarnya mau berapa? Contoh 480, tingginya contohnya mau 480 juga. Oke, kasih tutup, kita simpan, lalu kita cek di web browser kita. Nah, gambarnya sudah muncul ya, seperti ini. Nah, jadi tadi kita rekap kembali ya. Tadi kita sudah bikin struktur utama yang berdasar dari sebuah website, yaitu tag HTML, tag head, yang di dalamnya ada title. Nah, title itu yang muncul di bagian ini nih. Nah, ya, ini itu adalah atau dari title yang ada di dalam head. Kemudian ada body. Di sini saya menyimpan beberapa objek yang ditampilkan di dalam websitenya, dan saya punya footer di sini. Nah, saya kasih tambahan lah ya, footernya dikasih garis horizontal. Kemudian ada copyright FKCTI 2021. Nah, ini sebelah sini untuk si footernya. Cuman kayaknya kita masih kurang menarik ya. Padahal di sini kita sudah menambahkan objek untuk title dan subtitle menggunakan heading, lalu untuk keterangannya menggunakan paragraf, lalu ditambah dengan adanya gambar dan link ya di sini. Oke. Sekarang biar lebih menarik, website kita itu bisa kita tambahkan yang namanya style ya. Jadi pengaturan tampilan pakai style, teman-teman. Nah, style ini bisa kita coba terapkan pada objeknya secara langsung, atau bisa juga kita deklarasikan di bagian head di sini, atau bisa juga kita simpan secara khusus, dikumpulkan aturan stylenya pada satu file yang namanya itu CSS. Nah, itu yang akan kita bahas di hari ketiga nanti. Isi CSS itu seperti apa, bagaimana menggunakannya, karena di hari ketiga itu, tanggal 7 nanti, kita akan membahas penggunaan framework si Bootstrap yang bisa membuat kita lebih mudah lagi dalam membuat sebuah website. Ya, sekarang tinggal kita buatkan bagaimana caranya kita menerapkan style pada website kita agar lebih menarik. Ya, selanjutnya saya nyobain style ini aja lah. Saya pengen si tampilannya website kita itu ada warnanya. Saya kasih style di sini ya. Saya terapkan langsung stylenya di bagian body dengan background color berupa warna biru seperti ini. Ya, inilah enaknya kalau kita pakai Visual Studio Code ya. Jadi sudah ada preview gambarnya. Mau dirubah langsung teman-teman bisa. Nah, di sini kalau kita mau bikin background warna ya untuk si bagian body, itu sebaiknya kita ambil warna-warna yang soft gitu ya, warna-warna yang ramah di dalam wajah kita, di mata kita, agar nanti orang pada saat dia membuka website kita itu matanya nyaman gitu ya, jadi dia betah berlama-lama. Contohnya ya, saya pilih warna powder blue ini di bagian body, lalu kita cari tahu ya apa yang terjadi dalam website kita. Ya, website kita sekarang menjadi berwarna biru seperti ini. Oke, saya mau nambah lagi deh. Saya pengen nyobain lagi style color, background colornya. Saya mau tampilkan dia di sini nih. Ya, di subtitle kita. Itu bisa juga ya di sini. Jadi tidak hanya di body, bisa juga di objek yang lebih kecil lagi. Contohnya di sini warnanya saya mau ganti dengan warna merah tomato lah ya.
Di sini kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya, refresh, ya muncullah seperti ini. Kemudian kita mau nyobain, nah ini ya contohnya. Nah si copyright ini ya, si bagian footer ini kita pengen dia nempel nih di bagian bawah ya di sini. Jadi nanti dia tidak mengikuti banyak atau kurangnya si konten dalam website ini. Karena kalau yang sekarang ini, contoh nih saya perkecil nih ukuran si gambarnya, contoh saya kurangi dia ke 320, saya refresh. Nah ini si puternya ikut naik ya, padahal puternya harusnya tetap berada di bagian bawah di sini. Nah bagaimana caranya? Itu bisa kita siapkan satu style ya. Nah cuman karena di sini pengaturan stylenya cukup banyak, sehingga saya mau bikin stylenya, saya deklarasikan saja di bagian head di sini, header ya, style. Nah, style sini, jadi bisa kita bikin deklarasi style dalam bentuk fungsi ya. Nanti dia bisa dipanggil atau diterapkan langsung pada objeknya. Contoh untuk footer ya, saya pakai dia kelasnya footer. Saya akan atur wide-nya dulu. Wide-nya saya pengen dia 100%. Terus position-nya, saya ingin position-nya di sini dia itu fixed, jadi dia tetap ya posisinya. Kemudian di mana posisinya, yaitu di bagian bawah di 0. Kemudian di bagian kiri juga dia 0, jadi akan nempel di bawah kiri gitu ya. Kemudian saya pengen dia background colornya warna tomato lagi. Terus si teksnya, teks alignnya saya pengen dia center. Kemudian si colornya, contohnya kalau teksnya saya ingin dia warnanya putih. Sip, contohnya seperti ini. Kalau sudah kita setting si puternya, sudah kita deklarasikan ya, tinggal kita terapkan dia di sini ke dalam objeknya. Nah, objeknya kan di sini. Nah, kita panggil dia menggunakan kelas ya, kelas footer. Ya, sekarang kita coba teman-teman seperti apa hasilnya di web browser. Nah, sekarang hasilnya dia berada di bawah nih. Footer kita berada di bawah. Jadi tidak mengikuti lagi besar kecilnya atau banyak sedikitnya konten yang ada di dalam website ini. Tapi gambarnya tidak terlihat ya, saudara-saudara. Malah terhalang kalau saya bikin preview seperti ini. Oke, kita tambahkan satu BR ya, biar kelihatan. Kita kasih dia area kosong ya, biar si LPKCT ini bisa terlihat. Oke, nah kayak gini udah cocok lah ya teman-teman. Tampilannya sudah mendekati cocok style. Nah, itu ya, jadi style itu bisa kita panggil sebagai atribut dari suatu objek seperti ini yang kita terapkan langsung pada objeknya. Cuman kan di sini berarti kita harus menempelkannya pada tiap objek. Nah, kalau seandainya kita punya style yang seragam pada beberapa objek, bisa kita deklarasikan di sini. Ya, kalaupun hanya sedikit lah ya teman-teman, nggak terlalu banyak, deklarasinya bisa ditampung di bagian head. Tapi kalau seandainya style yang kita buat itu untuk keseragaman pada website itu banyak, tidak hanya satu tidak hanya satu fungsi, sebaiknya kita bikin dia pendeklarasiannya kita simpan dalam satu file CSS yang eksternal ya. Jadi nanti tinggal kita panggil saja dia dalam bentuk link gitu ya. Jadi linknya nanti bisa kita panggil agar lebih memudahkan kita untuk menggunakannya di dalam beberapa halaman website. Nah, bagaimana caranya? Itu akan dibahas di kelas-kelas pembelajaran web programming kita. Kelas basic mungkin hanya pengenalan style,
intermediate itu sudah pasti ada CSS, di kelas advance itu juga pasti sudah ada. Dan untuk lebih detailnya lagi, bagaimana bentuk file CSS eksternal digunakan, itu akan kita bahas di 1 Hours Web Programming Fundamental di hari ketiga. Oke, balik lagi ke codingan kita. Style sudah, sekarang tinggal bagian tabel ya. Saya ingin tampilan website kita lebih enak dipandang mata, jadi ibaratnya nih, gambarnya saya mau pindahin ke sini, nanti pinggir gambarnya saya pengen ada keterangan ini. Tapi saya mau pakai tabel lah ya, biar lebih gampang saya mengorganisasikannya. Oke, saya mau bikin tabelnya di sini. Contoh, di sini saya pakai tabel. Nah, terus di sini saya buat row baru ya. Kemudian saya bikin satu kolom. Kolom yang pertama saya mau masukkan si gambar ini. Gambar ini mau saya pindahkan, masukkan ke kolom yang pertama. Kemudian saya mau bikin kolom yang kedua. Itu saya mau masukkan si si detail keterangan ini yang dia berupa paragraf. Saya pindahkan ya ke sini. Oke, sekarang kita sudah punya satu ya tabel yang isinya seperti ini. Seperti apakah tampilan di websitenya? Kita lihat. Aduh, sudah bagus, tapi sayangnya kenapa si LPKCTI-nya tidak di atas ya, tapi dia malah berada di tengah. Nah, itu kalau biar lebih enak, si kolomnya bisa kita kasih atribut p-alignment ya, vertical alignment. Sini kita kasih top alignment. Vertical alignment-nya kita kasih top sehingga dia pindah ke atas. Ya, seperti ini. Kalau pengen gambar hurufnya di sini dia lebih besar, ya kita bisa menggunakan settingan font teman-teman. Oke, kita akan buatlah biar tampilan ininya lebih menarik ya, fontnya kita ganti biar lebih bagus lagi. Ya, sekarang di sini kita mau atur dulu jenis fontnya. Saya mau pakai style saja lah ya, style. Di sini ada nih font family. Mau pakai mana nih? Courier, Gilson, Calibri, Times New Roman. Saya pakai Arial saja lah ya. Terus saya mau pakai juga font size-nya ya. Font size-nya saya mau bikin dia medium. Coba kita lihat dulu mediumnya seperti apa. Nah, set, lalu kita lihat. Ya, dia tampilan jadi seperti ini. Nah, oke, teman-teman ya. Jadi tampilannya dia menjadi seperti ini. Kalau yang bawah sini, kalau kita rubah lagi tinggal gampang ya, berarti kita tambahkan lagi stylenya. Kita kopas lah ya untuk yang bawah. Contohnya klik kopas. Nah, buat yang ini kita tambahkan, contohkan kita bikin font size-nya yang lebih besar ya. Contohnya saya pengen dia yang large. Ada nggak ya? Medium, small, nggak ada ya. Oh, ini ada extra large. Oke, saya pakai extra large. Kita lihat hasilnya. Ya, untuk lebih jelas klik bla bla bla. Tapi jadi jelek ya. Saya pindahkan aja lah ya, jangan terlalu besar ya. Atau saya rubah yang ini, style ini saya pindahkan dulu khusus untuk si Ahref saja. Oke, jadi si Ahref saja. Yang ininya kita buatkan dia lebih kecil saja ya. Contohnya dia pakai medium lagi. Nah, seperti ini ya, tapi jadi ke bawah ya. Oke, jangan pakai P lah, kita pakai span aja ya, span. Jadi di sini juga jadi /span. Sorry. Nah, ini harusnya dia pindah. Sip.
sudah lebih cocok lah ya sekarang. Tapi tampilannya di sini jadi tidak enak ya. Saya lebih rapihkan lagi sekarang. Seperti ini. Oke, teman-teman. Itu di sini saya ganti aja ya. Jangan biar nggak terlalu panjang. Font size saja yang saya rubah. Ya, seperti ini. Jadi lebih rapi ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita punya tabel, saya pengen lah ya ada semacam buku tamu di sini ya. Oke. Kita lanjut ke form input ya. Jadi kita akan bikin di sini saya mau bikin baris baru. Kemudian kita akan bikin di dalamnya ada form ya. Jadi kalau form di dalam HTML itu dia fungsinya sama seperti formulir, hanya saja fungsinya hanya menampung data yang diinputkan oleh user. Sedangkan bagaimana data itu diolah, disimpan atau ditampilkan atau dioperasikan itu adalah pekerjaan PHP. Gitu ya. Kalau HTML itu lebih pada tampilan dan wadah untuk interface ya, antara muka antara pengguna dengan data yang dia gunakan. Jadi di sini saya akan panggil form, ya form teman-teman kayak gini. Jadi selalu ada pasangan slash formnya. Nah di dalam form ini ada dua atribut yang penting. Satu itu ada atribut method. Jadi bagaimana caranya sebuah atau data yang ditampung oleh form ini akan dikirim ke server. Ada yang menggunakan metode get, di mana si datanya itu dilampirkan di bagian URL, sedangkan kalau post pengirimannya itu dari klien ke server itu dengan sistem terselubung, tidak terlihat. Nah, untuk form itu biasanya kita menggunakan metode post. Kemudian yaitu metode satu lagi atribut action. Nah, karena tadi si form ini hanya menampung data saja, sedangkan data itu nanti bagaimana diolahnya, dioperasikannya itu biasanya pekerjaan PHP. Maka di sini nanti kita akan panggil validasi.php, ini satu file PHP yang akan mengolah data yang diinputkan dalam form ini. Nah, dalam form ini biasanya kan ada input ya. Untuk input itu biasanya kita menggunakan tag input. Cuman kalau kita ingin lebih tampilannya lebih rapi, kita bisa manfaatkan tabel ya di sini. Kita manfaatkan tabel. Contohnya saya bikin satu row. Kemudian kolom pertama saya mau isi dia dengan nama lengkap. Lalu kolom yang kedua saya mau isi dia dengan titik 2. Terakhirnya di kolom yang ketiga saya mau masukkan inputnya di sini. Input tipenya apa ya teman-teman? Nah, itu tipenya banyak. Kalau nama itu tipenya berarti dia tipe teks ya, tipe teks. Kemudian kita kasih nama namanya. Terus kita mau kasih placeholder, boleh. Placeholder itu semacam hints ya. Jadi pada saat field input ini belum ada isinya, maka placeholder ini yang ditampilkan. Contohnya biasa berupa keterangan. Contohnya ketika nama Anda di sini. Terus kalau mau kita atur lebarnya bisa pakai style. Terus di sini pakai weight. Kita buat dia contohnya sebaiknya kita nggak fit content ya. Kita sebaiknya kasih dia stylenya, width-nya contohnya adalah 500 pixel gitu ya. Oke, kita lihat ya. Satu dulu tampilannya di web browser. Nah, ini kita buat seperti ini. Ada yang kurang nih.
Saya pengen ada tampilannya ya. Oke, kalau ada tampilannya lebih enak nih kayaknya. Kalau tampilannya biar lebih enak, saya kasih satu keterangan. Nah, harusnya di sini saya kasih H1 lah ya, H1. Contohnya di sini adalah buku tamu. Ya, biar lebih jelas. Oke, sekarang kan ada keterangan nih. Oh ya, di bawah ini diisi untuk buku tamu gitu ya. Kemudian saya kopas saja biar cepet ya. Di sini saya minta masukkan email, contohnya alamat email. Terus di sininya kita kasih dia nama email. Terus placeholdernya ketikkan alamat email di sini. Di sini. Terakhir kita minta masukkan website ya. Oke, website. Sini saya kasih dia namanya website. Lalu di sini saya kasih keterangannya alamat website. Seperti ini ya contohnya. Kita lihat tampilannya, replace. Nah, muncul segini. Yang kurang adalah satu button. Oke, kita kurang lagi satu lagi. Di sini saya kasih row baru. Kemudian saya buat dia satu. Ini close span ya. Saya kasih close span jadi nanti di merge dua kolom ini. Nah, ini kan dua kolom ini saya merge dua. Saya tidak akan kasih apa-apa. Kemudian sisanya baru saya kolom terakhir saya masukkan di sini button. Caranya seperti ini. Button ada tipenya. Tuh saya kasih tipenya yang submit. Kemudian saya kasih nama, contohnya di sini adalah kirim. Ya, kita lihat hasilnya. Ding ding. Ya, muncullah seperti ini ya, teman-teman. Ini selesai sudah kita membuat tampilan di HTML kita. Cuman kalau sekarang kita masukkan contoh nama, email, gitu kan, website, contohnya. Nah, ini kan pada saat kita klik, nah ini belum ada apa-apa ya. Nah, karena si validasi PHP-nya belum kita buat. Nah, lalu kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kita menggunakan PHP untuk melakukan validasi input. Oke, untuk membuat file PHP-nya, kita balik lagi ke editor kita tambahkan satu file, terus kita kasih nama dia validasi.php sesuai dengan yang di post di dalam. Nah, ini ya, sama namanya, enter, lalu kita masukkan codingannya, jeng ya. Sudah saya siapkan codingannya, artinya di sini nanti kita akan mengecek agar jangan sampai inputannya itu kosong. Ya, kalau inputannya kosong nanti kita akan kasih dia satu keterangan kayak gini. Nama tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong gitu kan. Terus website itu dia jangan sampai kosong gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya ada pengecekan untuk tes input gitu ya, inputnya ada atau tidak. Kemudian jika nama itu ada, maka dicek. Kalau nama kan biasanya terdiri dari huruf dan spasi. Nah, itu nanti di sini ada pengecekan. Jadi file PHP ini lebih pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan logika ya teman-teman, yang lebih pada operasional, pengolahan data. Nah, sehingga memang biasanya HTML dan PHP itu disandingkan. Kenapa? Karena kalau di HTML kan nggak ada logika seperti ini. Nah, ya, tidak ada operasi-operasi penyambungan seperti ini. Nah, tapi yang ada itu hanyalah di PHP. Nah, di dalam file HTML, kalau kita masukkan kode PHP, PHP-nya tidak akan berjalan. Tapi kalau kita buat dalam file PHP seperti ini, lalu saya di sini memasukkan satu kode HTML, itu dia bisa berjalan. Ya, sudah kita buat tampilannya. Silahkan kita cek saja sekarang. Coba di sini kalau saya masukin kosong ya, 000, saya kirim. Teng. Nah, error, nama tidak boleh kosong, email diperlukan. Your input kosong.
Nah, ini kan tadi yang kita buat menggunakan HTML ya, walaupun ini sebenarnya filenya PHP, tapi siap jalan. Klik, ya seperti itu. Kemudian kalau sekarang ibaratnya emailnya, namanya udah benar, emailnya benar, websitenya contohnya nggak pakai .com, bisa nggak ya? Ting ting. Ya, tidak ada error, bisa ya. Terus kalau sekarang namanya saya kasih angka, emailnya benar, websitenya benar. Ya, dia lihat nih error harus berupa, nah ini yang error itu nama ya, nama harus berupa huruf dan spasi. Ini ada angka. Nah, itu ya contoh penggunaan HTML dan PHP untuk membuat website sederhana. Seperti ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya harapkan teman-teman penasaran untuk lebih menggali lagi tentang web programming. Nah, kalau yang teman-teman penasaran, bisa tunggu lagi ya sesi ketiga, hari ketiga di tanggal 7 nanti. Saya akan mencoba mengajak teman-teman melihat betapa mudahnya kita bikin website mengandalkan framework Bootstrap. Nah, terus juga kalau buat teman-teman nih yang sudah tidak sabar, ingin lebih dalam lagi tentang websitenya, segera bergabung di kelas kita. Kita punya kelas basic, kelas intermediate, dan kelas advance yang di dalamnya terdapat fasilitas tutorial yang bersifat langsung, kalau bisa menggunakan meeting atau Zoom, dan juga pelatihannya lebih intensif, dan juga di sana tersedia satu grup interaktif antara instruktur dan peserta pelatihan. Oleh karena itu, jangan tunggu lama lagi, segera gabung di kelas kita. Tinggal klik website kita di lpkcti.com dan teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi mengenai kelas-kelas untuk pemrograman yang kita miliki. Ya, di sini pemrograman web. Jadi teman-teman tinggal lihat, nah segeralah bergabung di kelas yang sudah kita miliki di sini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi LPK dan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan hasil yang memuaskan. 4 jurusan yang sudah diakreditasi diantaranya 1. Jurusan Digital Marketing, 2. Jurusan Pemrograman, 3. Jurusan Operator Komputer, dan 4. Jurusan Komputer. LPK CTI sudah bermitra dengan lembaga sertifikasi profesi LSP P3 diantaranya LSP Komputer, LSP Teknologi Digital, dan LSP Widya Mitra. Juga ditunjuk sebagai TUK Mandiri untuk skema IT, OTKP, dan pemasaran. Program unggulan LPK Cipta Tunggal Indonesia. 1. Program profesi 1 tahun siap kerja. 2. Kursus dan pelatihan di bidang IT. 3. Penyelenggara LSPP 3 untuk skema IT, OTKP, dan pemasaran. 4. Mikrotik Akademi, dan 5. BKK khusus lulusan LPK CTI. Mari bergabung bersama kami. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini.